Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita diberikan kenikmatan yang sangat luar biasa oleh Allah, sehingga kita bisa kembali ngaji kitab Ushul Fiqih Al-Waraqah. Sebelum kita mulai pengajian ini, marilah kita berkirim Fatihah terlebih dulu kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada penulis atau muallif kitab Al-Waraqat, yaitu Imamul Haramain Abdul Ma'ali Riyadin Abdul Malik bin Abdullah bin Yusuf bin Muhammad Al-Juwaini, dan pensyarah kitab Al-Waraqat ini Al-Alim Alamah Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Makhali Asy-Syafi'i. Dengan berwasilah ini mudah-mudahan kita diberikan kemudahan dalam memahami kitab Ushul Fiqih. Ila hadratil habibina wa syafi'i qulubina wa qurrati a'yunina wa qudwatina Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa alihi wa jami'a sekalian. Al-Fatihah. Summa ila ruhi muallif kitab Al-Waraqat Imam Al-Haramain Abdul Ma'ali Riyadin Abdul Malik bin Abdullah bin Yusuf bin Muhammad Al-Juwaini wa syarifiha Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Makhali rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihima wa bi'ulumihima fid dharain. Al-Fatihah. Thumma ila hadratina abaina wa ummahatina wa jaddatina wa ujudina wa qulina wa lil khadimina bi majlisina hadza. Al-Fatihah. Amin. Sampai halaman pinter. Pinter 35 Af'alur Rasul. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini, amin ya rabbal alamin.
af'alu, perbuatan-perbuatan atau tindakan. Hadhihi, pada ini, tarjamatu, penjelasan. Fi'lu sahibis syariati, fi'lu tindakan sahibis syariati, sahibi pemilik asy-syariati, syariat. yakni an-nabiyya, nabi sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, la yahulu, la tidak, yahulu lepas, imma ayyakuna, ada kalanya, ala wajhi, dilakukan sebagai, ala wajhil qurbati, dilakukan sebagai al-qurbati, bentuk kedekatan diri kepada Allah. Wa ta'ati, dan bentuk ketaatan. Aula, atau tanpa ada, yakunu, unsur sunnahnya, fa'ingkana, jika perbuatan tersebut ala wajhil qurbati, ala wajhi, sebagai bentuk al-qurbati, pendekatan, wa ta'ati, dan ketaatan, fa'in, manakala dalla, ditemukan,
dalilun dalil alal ikhtisasi yang mengkhususkan bihi bagi Nabi yuhmalu maka diarahkan alal ikhtisasi yang khusus bagi Nabi kaziyadatihi seperti ditambahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam fit nikahi dalam pernikahan ala arba'i lebih dari 4 niswatin istri atau perempuan wa illam apabila tidak ditemukan wa illam apabila tidak ya dulu ditemukan itu jenengan tambahi dalilun. Jadi setelah ya dulu taruh di atas atau di bawah itu dalilun dal lam ya lam. Jadi dalilun. Ini wa illam ya dulu dalilun apabila tidak ditemukan dalilun dalil la yahtasu maka tidak dikhususkan la yahtasu maka tidak dikhususkan perbuatan tersebut bihi pada Nabi li'anna Allah Ta'ala karena atau sebab Allah Ta'ala Qala berfirman laqad kana laqad sungguh kana telah ada lakum bagimu fi Rasulillahi pada diri Rasulillah uswatun suri tauladan hasanatun yang baik fayahmalu maka tindakan tersebut alal
al-wujubi, diarahkan pada al-wujubi, hukum wajib. Inda ba'di, inda menurut ba'di sebagian. Nah, ini fi-nya jangan hapus itu. Ada fi. Inda ba'di menurut sebagian ashabina, ashab kami. Jadi ashabnya itu pengikut madhabnya ashab. Fi haqqihi, fi baik haqqihi bagi Nabi, fi haqqihi baik bagi Nabi, wa haqqina dan baik bagi kita, li'annahu karena yang demikian itu al-akhwatu bentuk kehati-hatian, wamin dan sebagian ashabina, ashab kami, man ada orang qala yang berkata yuhmalu tindakan tersebut diarahkan alan nadbi ala pada an-nadbi hukum sunnah, li'annahu karena yang demikian itu al-muhaqqiqu perkara yang diyakini, ba'da tolabi ba'da setelah at-tolabi adanya tuntutan, wa minhum dan diantara mereka man ada pula orang qala yang berkata yutawaqqafu dimauqufkan fihi di dalamnya li ta'arudil adillati, li ta'arudi karena adanya pertentangan, al-adillati dalil-dalil, bidzalika dalam hal itu,
Baik karena jika perbuatan Nabi tersebut ala wajhin dipandang sebagai bentuk ibadah ghairi wajhil qurbati, ghairi wajhi tidak mengandung unsur al-qurbati pendekatan diri kepada Allah, wa ta'ati dan ketaatan, wa yuhmalu fayuhmalu maka diarahkan alal ibahati pada hukum mubah, kal akli seperti makan, wasyurbi dan minum, fi haqqihi bagi beliau, wa haqqina dan bagi kita. Ya. Saya jelaskan dulu ini perbuatannya Nabi. Jadi ada beberapa perbuatan, ya mungkin kita sering melakukan perbuatan, ternyata itu bukan perbuatan Nabi, tapi kita mengklaim ini perbuatan Nabi. Jadi kita itu oleh Allah semua perbuatan Nabi, perbuatan kita disuruh meniru perbuatan Nabi, karena Nabi adalah suri tauladan. Allah berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi uswatun hasanah itu kita disuruh meniru. Bagaimana menirunya? Meniru Nabi itu harus qudwah. Qudwah. Qudwah itu melihat dengan mata kepala plek, ini artinya qudwah. Nah, sedangkan cara kita dengan Nabi itu sudah 1400 tahun lebih, 1443 Hijriah. Bagaimana meniru Nabi dengan cara itu, dengan cara qudwah? Ya, kita tidak bisa, kita harus meniru ulama yang belajar kepada ulama sampai kepada ashabnya madhab, sampai pada imam madhab, sampai kepada gurunya imam madhab, para sahabat, kemudian kepada Nabi. Nah, jadi kita nggak bisa membayangkan sendiri atau mengekspresikan atau mengimajinasikan sendiri perbuatan Nabi. Contohnya kita masuk masjid disunahkan kaki kanan. Nah, kalau keluar masjid disunahkan kaki kiri. Tapi bagaimana dulu ketika Nabi keluar dari masjid kaki kirinya? Nah, kaki kirinya ternyata kan nempel dulu di atasnya sendal, baru kaki yang kanan keluar itu masuk ke dalam sendal, baru setelah itu kaki kirinya ke sendal. Jadi kalau nggak qudwah dengan ulama yang sanadnya sambung kepada Nabi, kita nggak akan tahu. Sholat sendiri kalau nggak qudwah ulama yang sambung sampai kepada Nabi, ya kita nggak tahu cara sholatnya bagaimana. Maka yang dimaksud perbuatan di sini adalah perbuatannya Nabi. Nah, banyak perbuatan-perbuatan yang kita amalkan tetapi tidak meniru perbuatan Nabi. Ada beberapa hal, contohnya ketika
ketika makan, ketika minum. Kita kan masih sering menyaksikan ya saudara-saudara kita kaum muslimin minum pakai tangan kiri. Bahkan sekarang iklan itu kalau minum pakai tangan kiri. Kayak gini. Iklan ini memang sengaja begitu supaya anak kecil itu mengikuti iklan minum dengan tangan kiri. Padahal kalau kita mau uswatun hasanah dengan Nabi, ya kita harus makan pakai tangan kanan. Okay. Nabi sunnah makan pakai jari-jari alias mulut bahasa Jawa, nggak pakai sendok. Makanya ketika di rumah ya kita mulut, ketika di perjamuan kita diundang dalam acara pesta pernikahan dan sebagainya ya pakai sendok. Kata Nabi di balik jari-jari ini ada kenikmatan. Ketika setelah makan ini harus dijilati satu persatu. Nah, tapi menurut orang kekinian, wah gak sopan nanti pakai tamu kok dilatih driji. Ternyata kan setelah diteliti oleh orang-orang kesehatan, kenapa Nabi itu menjilati yang namanya jari-jarinya? Ternyata di sela-sela jari kita ini, ketika jari-jari kita ini keluar keringatnya, kayak keringat cairan itu, ternyata ini ada enzimnya yang membunuh bakteri yang tidak menguntungkan buat tubuh. Makanya habis makan dijilati. Nah, ini kan kita meniru Nabi. Tapi kadang ketika kita meniru Nabi, oleh budaya setempat dianggap tidak sopan. Ya wes gak sopan yang ini. Malah sekarang budaya saya sering diundang dalam satu acara pernikahan, ya, outdoor party, ya, standing party. Standing artinya berdiri, pakai pesta. Saya paling benci kalau diundang mantenan terus di gedung gak ada kursinya, mangan ambek ngadeg. Di surah uswatun hasanah ini namanya. Ya. Jadi perbuatan pun kita mengikuti Nabi. Ya. Apapun yang dilakukan Nabi. Kadang-kadang mau ngikuti Nabi bagaimana? Mau informasi tentang perbuatan Nabi kita tidak tahu. Ya, informasi tentang perbuatan Nabi kita nggak tahu. Nabi ketika pakai baju bagaimana, melepas baju bagaimana, ya. Itu hal-hal yang kecil. Nabi ketika minum bagaimana? Nabi minum itu duduk, minumnya terus gelek, berhenti, gelek lagi, berhenti. Ya kesuwen gelasnya gede. Nah, Nabi tidak mengajarkan minum dengan cairannya diangkat ke sini glek ya. Ternyata diteliti oleh dokter, minum yang cara begitu itu akan merusak jantung. Tapi memang nikmat minum begitu, saya aja sering begitu. Nah, tolak-tolak gelasnya kayak enek. Ya wes glek gitu aja. Jadi ini kita mau meniru perbuatan Nabi bagaimana? Kita kan nggak tahu. Dulu Nabi berbuat apa nggak ada yang nyunting, masih katanya kan begitu. Kola itu kan katanya. Nah, kalau perbuatan itu mengikuti Nabi, maka diarahkan pada perbuatan yang sunnah. Tidur kalau mengikuti Nabi bagaimana? Ya kepalanya di utara menghadap kiblat, tangan kanannya di bawah, kemudian bergeser berganti. Jadi tidak tidurnya tengkurap enggak, tidak jepaplang ya enggak. Nah ternyata tidur gaya Nabi diteliti oleh orang-orang kesehatan. Oh kalau Nabi tidur seperti itu, posisi jantung itu tidak tertekan oleh organ tubuh yang lain, sehingga kalau tidur itu nafasnya bebas, ya, nafasnya bebas. Tidur itu tidak di spring bed, tidur itu di tempatnya. Kalau empuk nggak empuk banget, ya pokoknya empuk tapi nggak sampai lepo-lepo gitu kayak spring bed. Nah, makanya orang sekarang sering capek-capek karena tidurnya nggak digalar lah. Bener nenek moyang kita
ngikuti Nabi tidurnya di galar. Bangun tidur sehat. Giliran udah kejepit gegere baru diomongin dokter, dia kasih tahu dokter, ibu, bapak nanti kalau tidur di rumah pakai galar aja ya. Karena galar itu sekarang identik dengan orang miskin. Setelah kita kaya tidur di galar gengsi. Padahal itu yang menyelamatkan kita dari kejepit. Nah, ini kita masih perkara-perkara kecil saja nggak bisa mengikuti Nabi. Ya. Seperti makan itu ya hukumnya bisa menjadi halal, bisa menjadi sunnah, bisa menjadi makruh dan sebagainya. Tergantung bagaimana kita makan. Ya. Nabi mengatakan makanlah ketika lapar, berhenti makan sebelum kenyang. Giliran makanannya enak, makan ditambahi. Ya saya kadang-kadang begitu, waduh. Ya ingat sebenarnya apa yang didahulukan Nabi, ingat. Terus sering saya sampaikan, Nabi makan daging tidak makan jeroan. Tapi ya pancen makan jeroan, dimasak jeroan. Ya, Nabi memberikan isyarat, Nabi makan daging tidak makan jeroan. Baru kalau kena asam urat berarti tidak makan jeroan. Setiap ke warung orang saya nggak makan jeroan, oh bos, saya makan sate usus. Mau doa yang lebih kejam daripada jeroan. Ya. Nah, makanya akhirnya timbul banyak penyakit ya karena kita nggak ngikutin Nabi. Orang dulu itu nggak punya ilmu kesehatan yang luar biasa tinggi, pengetahuannya itu sederhana. Tapi orang dulu itu kan sehat-sehat, ya nggak pernah ada masalah. Karena apa? Pokoknya kalau dengar nabinya melarang, ya wis gak dilakoni. Orang ditakoki dalile nopo Gus sing karena dilarang kan tidak begitu orang dulu. Nenek moyang kita. Nyatanya ya nggak pernah ada yang sakit. Orang-orang di sini ini dulu sekarang alasannya dokter apa? Wah, kampung sampean itu airnya ya mengandung kapur ya. Makanya jadi batu ginjal mana. Dan alasannya begitu, mbah-mbah kita dulu umur 80 sampai 100 ya orang kena batu ginjal. Ya itu kan karena apa? Karena pola hidup yang tidak mengikuti Nabi, akhirnya kesehatan juga terganggu. Ya memang di situ kalau saya masak, istri saya masak itu diendapkan memang ya kayak kapur. Ya. Tapi kan mbah saya hampir 100 tahun lebih usianya, nggak pernah sakit yang aneh-aneh, kena ini nggak pernah. Ya akhirnya karena ketuaan itu nggak bisa bergerak apa-apa ya karena ibarat mobil itu ya tenagangannya susah. Ya, nggak ada orang kena penyakit aneh. Sekarang kan dengar tetangga, waduh dioperasi di laser bos, kenapa kayak batu ginjal ya? Nah bagaimana tidak kena batu ginjal, ginjalnya tidak rusak, organ jantung rusak. Minum air putih nggak mau, minumnya dikasih perasa-rasa, ya. Tangi jedul rasa-rasa, minimal kopi sama teh. Nah itu kan kadarnya berlebihan. Nah, sedangkan kalau mengikuti Nabi saja, contohnya gini, kita kalau ke dokter itu kan disampaikan minum yang ideal itu berapa liter sehari? Sampai 5 liter kan? Ya kalau mengikuti Nabi di mana perut kenyang ya berhenti. Kontak kerannya mau 1 liter, ya. Makanya kalau perutnya kenyang berhenti sebelum dikeluarkan melalui air seni ya jangan minum lagi. Minum. Nah, saya gampang nih kalau di sini banyak orang datang ke sini. Pokoknya kalau kamar mandi toilet ini datang semut, memang berarti tanda-tanda kena diabetes. Kencingnya kan manis diabetes, semut kan doyan. Nah, jadi ini ada beberapa perbuatan, ya. Perbuatan yang kita tiru adalah perbuatan pemilik syariat, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dan arahnya pun pada ketaatan. Kalau niru Kanjeng Nabi dengan berangkat bekerja,
Ya niat dari rumah bekerja itu mencari nafkah karena ibadah. Nggih. Kowe susu tangi lari orang niat aku nang pasar ngibadah. Nggih. Bekerja itu untuk ibadah. Makanya orang sekarang diberi nikmat yang berlebih-lebih pun merasa kurang karena tidak diniati ibadah. Kita sekolah naik nggak cukup, kita ini nggak cukup karena tidak diniati ibadah. Kalau Nabi semuanya hal yang baik diniati ibadah. Kalau jenengan tidak bisa mengenal semua perbuatan Nabi, ya sudahlah, semuanya diniati ibadah selama tidak bertentangan dengan syariat. Yes, sementara sampai sini mungkin ada pertanyaan. Kalau ingin membaca tapi ya kendalanya memang semua berbahasa Arab. Ya, ada kitab yang menjelaskan tentang perangainya Nabi ini semuanya. Itu ada kitab namanya Syama'il Muhammadiyah. Ya, itu dijelaskan Nabi mulai ini semua dijelaskan. Ya. Ya, kalau nggak ada pertanyaan saya lanjutkan ke berikutnya. Iqrarur rasuli, iqraru pengakuan ar-rasuli, Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iqraru pengakuan Sahibis syariati, pemilik syariat, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alal qauli, atas ucapan, min ahadin, dari seseorang, huwa adalah qaulu, ucapan, sahibis syariati, pemilik syariat. Ai, artinya kaqaulihi, seperti ucapan pemilik syariat sallallahu alaihi wasallam. Iqraruhu, pengakuan pemilik syariat, alal fi'li, atas perbuatan, min ahadin, dari seseorang, kafi'lihi, seperti perbuatan pemilik syariat, li'annahu, karena beliau maksumun, terjaga,
dari ayyukirro memberi pengakuan ahadan pada seseorang alam karin atas perbuatan kemungkaran misal dzalika contoh-contoh yang demikian iqraruhu pengakuan beliau sallallahu alaihi wasallam Abu Bakrin pada Abu Bakar ala qaulihi atas pernyataan Abu Bakar bi'itoi memberikan salbi rampasan salbil qatili rampasan dari yang terbunuh liqatilihi pada pembunuhnya wa iqraruhu dan pengakuan Nabi Khalid bin al-Walidi kepada Khalid bin Walid ala akli dobbi ala atas perbuatannya akli memakan ad-dobbi biawak muttafaqun alaihima muttafaqun diriwayatkan atau disepakati alaihima oleh Imam Bukhari Muslim wama dan semua fi'la perbuatan yang dilakukan fi waktihi semasa hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghairi di selain majlisihi majlis Nabi wa alima dan beliau mengetahui wa alima bihi dan beliau mengetahuinya walam dan tidak yungkirhu mengingkarinya
Fahukmuhu, maka hukumnya, hukmuma, hukmu seperti hukum, ma perbuatan, fu'ila yang dilakukan, fi majlisihi, di majelis Nabi, kailmihi seperti mengetahuinya Nabi, bifalfi tentang sumpah, Abi Bakrin, Abu Bakar radhiyallahu an, annahu bahwa dia la yakulu, dia tidak akan makan, la yakulu ta'ama, dia tidak akan makan, at-ta'ama, makanan, fi waktu, di saat, ghaidhihi, emosi, summa kemudian, akala Abu Bakar makan, lama ketika, ro'a menyadari bahwa, al-akla makan, khairon itu lebih baik, lahu baginya, nya kembali Abu Bakar, kama sebagaimana, yukhadhu dikutip, min hadisi dari hadis Muslimin, Imam Muslim, fil at'imati, dalam bab atimah atau bab makanan. Jadi ada perbuatan yang namanya iqrar. Dalam fikih ini bisa disebut takririyah. Ya, takririyah. Jadi iqrar itu pengakuannya Nabi, tapi Nabi sendiri tidak pernah melakukan seumur hidupnya Nabi. Dulu pernah ada contohnya, sahabat Bilal itu setiap dari wudu, ya, beliau ke masjid atau tempat ibadah yang lain, nah, kemudian sholat 2 rakaat terus begitu. Akhirnya lama-lama, ya kurang lebih sekian tahun berikutnya, diamati sama Nabi melakukan apa ini si Bilal. Kemudian Bilal ditanya, Bilal, kamu itu setiap setelah wudu, kenapa kamu sholat apa 2 rakaat itu? Bilal mengatakan, saya sholat tahiyatul wudu ya Rasul. Tapi Nabi mendiamkan dan tidak berkomentar apa-apa. Maka
Maka inilah namanya sunnah takririyah, sunnah yang dilakukan para sahabat ya, oleh sahabat, tapi Nabi sendiri tidak pernah melakukan seumur hidup. Tapi Nabi tidak memberikan komentar larangan atau apapun di dalam perbuatan sahabat. Nah, ini namanya sunnah takririyah. Nabi membaca tahlil, tapi Nabi tidak pernah tahlilan. Nabi mengajarkan membaca tahlil, zikir tahlil. Kemudian para sahabat berkumpul membaca tahlil bersama, namanya tahlilan. Nah, seperti dalam kasus yang lain, Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu menentukan pendapatnya tentang barang-barang rampasan. Karena tidak konsul sama Nabi, dan Nabi menganggap itu adil dan baik, Nabi tidak berkomentar. Tapi Nabi tidak pernah membuat keputusan seperti Abu Bakar. Nah, ini namanya sunnah takririyah ya. Dengan catat sunnah takririyah. Jadi sunnah yang dilakukan oleh para sahabat semasa Nabi hidup, Nabi mengetahui dan tidak mengingkari ya. Tetapi Nabi juga tidak berkomentar apa-apa. Nah, ini ada sunnah takririyah. Nah, ini loh yang kadang-kadang banyak orang tidak paham bahwa sunnah yang dilakukan itu takririyah. Terus orang membantah, ini tidak ada pada zaman Nabi, ini bid'ah. Bid'ah bagaimana? Wong ini takririyah kok. Gampangnya kan kalau kita di Jawa ini kan banyak, ini amalan-amalan nenek moyang ulama terdahulu, wabil khusus yang bersumber dari ulama-ulama NU itu kan sekarang banyak yang dibid'ahkan. Padahal itu di zaman Nabi banyak dilakukan oleh para sahabat. Zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nabi dulu zikirnya tidak bersuara, sirri. Dulu sahabat Umar bin Khattab kalau zikir keras sekali. Nabi ya tidak melarang. Nabi membiarkan. Ketika semasa Nabi masih hidup, Nabi tidak melarang, tidak berkomentar apa-apa, berarti itu hukumnya boleh dilakukan. Ini orang yang zikirnya keras terus saja, hatinya nggak pernah nancep dan nggak pernah ingat sama yang dia zikiri. Bagaimana kalau siri? Ya dulu kalau masih dekat Nabi, di sebelahnya Nabi ikut siri, kita bisa mengingat Allah. Karena Nabi sudah jauh dari kita, masanya jauh 1000 tahun lebih. Terus zikirnya cuma siri dunia ini, pasti ngantuk. Tidak zikir banter, kapal-kapal dan zikir siri. Nah, ini kan sunnah-sunnah yang dilakukan sahabat, tapi tidak dilakukan Nabi. Tetapi Nabi tidak berkomentar apapun. Jadi orang yang menyalahkan orang zikir keras seperti zikirnya orang Eko itu ya karena ngajinya kurang suwi. Ya kan? Itu sunnah takririyah namanya. Dulu memang Nabi tidak membaca tahlil rombongan seperti jenengan itu. Tapi para sahabat kan ya baca tahlil rombongan berjamaah. Akhirnya pindah ke Indonesia, tahlil menjadi tahlilan. Yang dipermasalahkan kan karena ada akhiran an-nya itu. Ya wes ya permasalahannya karena ada an-nya dihapus saja. Ayo kita berjamaah tahlil. Ya kan gitu, enggak tahlilan. Ngaji setu, kalau no, setuan, kalau oleh. Nah, ini kan sunnah-sunnah takririyah yang diingkari oleh orang-orang yang ngajinya kurang lama. Makanya jenengan harus bisa menjawab ketika dikritiki orang. Kalau itu amalan Nabi, tahlilan tidak ada sama Nabi, emang ono. Nabi nggak pernah tahlilan, dia baca tahlil Nabi, mengajarkan tahlil iya. Tapi sahabat yang berada di sebelah utara masjid, yang mereka berkumpul dengan membaca zikir-zikir wirid berjamaah. Yang dibaca tahlil, yang baca tahlil, halala yuhalilu.
Gini saja, gampangnya gini, memahami hukum ini ketika sudah berada di masyarakat yang luas dan background pendidikannya beda-beda. Lek tahlil iku Muhammadiyah, lek tahlilan kuwi NU. Wis ngono ae gampangane. Pokoke lek wong NU mesti diberi an. Lek istighosah Muhammadiyah, lek istighosahan NU. Kan begitu toh. Jadi itu karena akhirnya pindah ke negara seperti Indonesia, bahasanya berbeda dengan bahasa Arab karena gara-gara ada akhirat an dibid'ahkan. Ya kan begitu. Katanya di zaman Nabi kalau nggak ada itu tak boleh dilakukan. Memang Nabi dulu ngaji pakai YouTube, syuting menyuting kan ya orang. Oh nyatanya hadis itu ditulis itu pun juga pencariannya luar biasa. Memang Nabi dulu pergi haji naik pesawat Airbus kan ya enggak. Dan itu kok mereka yang membid'ahkan kok tidak mau jalan kaki aja kayak siapa biksu dari Tudong ya, dari Thailand ke Indonesia jalan kaki 70 hari. Nah, jadi jangan mudah menyesatkan orang. Kitab ini sudah ditulis oleh Imam Al-Juwaini, itu gurunya Imam Ghazali penulis kitab ini. Itu sudah memprediksi bahwa orang nanti akan nggak banyak yang nggak paham. Ya, ini kitab yang tipis begini aja orang pada nggak paham. Makanya banyak sunnah-sunnah yang takririyah oleh orang yang ngajinya kurang jeru itu mesti dibid'ahkan. Kadang kan saya tanya, memang nggak ada dalilnya, apa sampai saya nggak bisa nemono dalil? Itu loh kadang-kadang lucu gitu loh. Ngaji nih mau melok kajian mingguan, ya terus habis itu nekat dari ustaz, tapi ini akhirnya hal-hal yang diamalkan kelompok lain dibid'ahkan, ya kan? Selamatan tidak ada. Ibnu Abbas itu dulu kalau didatangi oleh orang lain, baik Ibnu Abbas atau sahabat-sahabat yang lain, ini anak saya panas gak sembuh-sembuh, muntah-muntah gak waras-waras. Terus ditanyalah yang datang itu, kamu bisa baca Quran enggak? Gak bisa. Bisa nulis kan ya gak bisa. Ya wes ya tak tulis no Bismillahirrahmanirrahim, terus dibuntel-buntel. Kalau lihat ke omah, kita lupa banyu, nah banyunya memberi anakmu ya waras. Dengan cara nulis begitu, orang sekarang ngomong lah, ibu kayak dukun nggak jima. Sahabat dulu kalau diminta kan begitu. Terus didatangi orang lagi, baik Ibnu Abbas, toko saya kok mesti sering kelangan toh ini begini-begini. Bisa baca Quran enggak? Mboten saged. Nah, wes tentang tak tulis dituliskan ayat kursi. Wes tak buntel kok teken ngarepe tokomu, lawange toko. Dan gak diparani genderuwo demi tuyul. Itu kan ya dilakukan sahabat, tapi Nabi memang gak melakukan begitu. Tapi sahabat kan tahu rahasianya ini untuk ini, rahasianya ini untuk ini. Sekarang kalau ada kiai ustadz yang berperilaku begitu, itu ustadz dukun itu, nah, begitu toh. Apa ustadznya tukang sultan ya, parah Nabi. Dan Nabi sudah, para sahabat ya sudah seperti itu. Wes gak tak tulis, tak fotokopi aja gak darahnya dukun. Nah, ketika anaknya, cucunya menangis, gak bisa diam-diam. Ketika malam, menangis, nangis terus. Karena ada yang datang ke para sahabat, ini bagaimana, wahai sahabat Rasul? Anakmu mewah, anakmu diganggu karo Ummu Sibyan, untuk mulki. Nah, dijiwiti, menangis, disebutkan. Nah, terus yang jimat, pergi kalung. Karena gak ada, karena takut dibid'ahkan sama orang-orang yang gak ngaji ini kurang suwi. Dulu kan anak kecil kan masih banyak, jadi kecil saya juga dikalungi ireng ini kayak karung mbak, dijahit apa namanya? Ya ingat saya itu loh, sadele sepeda sing dodol, dijogok, digunting, dijahit. Kalau sekarang kan enak, ada laminating,
di presmika beres. Dulu lereng brodoli sadel dibikin begitu. Dan itu jimat itu turun temurun. Nah, adik saya lahir kasihkan adik saya. Ya dilarang kalau begitu kan nggak pernah nangis, nggak pernah rewel. Karena ada keterangan di kitab anak kecil yang suka nangis itu kan digoda namanya Ummu Sibyan. Ummu itu ibu, Sibyan anak kecil, dari golongan jin namanya Ummu Sibyan. Loh, gaya jimat di kafir no. Wes dibangun-bangun Quran diperkecil ya, sampai kaya Quran yang namanya Istanbul. Lek nggawa ayat-ayat kursi dibitane Qur'ane dikalungno. Kan seperti itu. Iblisnya Ummu Sibyan gak takut, mau sampai HP-nya ono Qur'ane gak wedi kok. Lah kok ngono iya, HP sampean ya ono Qur'ane, ono foto sing gak kenae. Akhirnya gak takut. Nah, karena gak ditulis oleh orang soleh yang ngerti rahasianya ayat-ayat yang akhirnya gak manjur, gitu loh. Ya. Terus ada sahabat yang datang, orang lain para tabiin datang, aku kebetulan kok sepi yo ini. Ya stalis niki tulisin ngono bagian bedakmu. Napa ayate iso ora saged tulisin dhewe. Wadzin bin nasi bil haji yaitu kari jalan wala kulit gomirin yatina min kulli fajin amikin yashhadu manafi'a lahum. Benih kula ayate wong haji ya ben tekone brudul kaya wong sing lunga haji. Laris. Tapi gak iso ya wis sing dagang Bagong karo Semar sing tuku keprubut kaya tekane tawon gong. Itu gak iso Quran ngono ae. Nah, makanya sesuatu yang di zaman Nabi masih hidup dan Nabi itu mendiamkan tapi tidak ada larangan berarti boleh. Ya. Nabi mau melarang nanti memberatkan yang lain. Seperti Khalid bin Walid waduh mangan apa jenenge boyo mangan nyambe. Ternyata Nabi itu dihidangkan pada waktu itu bertamu ke satu kaum, ternyata hidangannya nyambe. Terus satu lagi makan, ini apa itu? Dia ini nyambe. Kan biasa kan mangan ini. Ini biasa ya, suatu beli pun biasa nih. Nah, Nabi tidak makan, tidak berkomentar apa-apa. Tapi Nabi tidak melarang si Khalid bin Walid makan. Berarti kalau Nabi tidak makan, itu unsur yang tidak baiknya lebih makdoranya lebih besar daripada manfaatnya. Makanya kalau jenengan dari sini ke selatan arah Kediri itu ada sate biawak. Ya sekali-kali jenengan coba sate biawak rasanya kalau Nabi gak makan. Nah, makanya dari kisahnya Khalid bin Walid, ya sesungguhnya ia masuk bersama Rasulullah SAW ke rumah Maimunah, lalu disajikan daging biawak panggang. Ya. Rasulullah menjulurkan tangannya untuk mengambilnya. Berkatalah sebagian wanita yang ada di rumah itu, beritahulah kepada Rasulullah apa yang dimakannya. Lantas mereka berkata, wahai Rasulullah, itu adalah daging biawak. Rasulullah menarik kembali tangannya. Daging biawak. Aku berkata, wahai Rasulullah, apakah binatang ini haram? Nah, beliau menjawab, tidak. Binatang ini tidak haram. Tetapi binatang ini tidak ada di tanah kaumku, sehingga aku merasa jijik padanya. Nah, Khalid berkata, aku mencuilnya dan aku memakannya, sementara Rasulullah memperhatikan saja. Ini biawak Rasulullah tidak makan, tapi ketika Khalid mencuil, makan, ngincipi bahasa kita, Rasulullah diam. Ya seharusnya Khalid mengikuti Rasulullah, tapi karena Rasulullah diam, mergo enak, ini dipanggang, dilanjutkan. Karena itu kebiasaan satu kaum di situ makan seperti itu. Ternyata karena Nabi di daerahnya Nabi tidak ada, Nabi merasa jijik.
Sama ini bisa kita kiaskan atau kita analogikan seperti bekecot. Bekecot itu saya nggak makan karena merasa jijik. Ketika jenengan tidak merasa jijik, ya mau dimakan kayak Khalid itu. Nah, karena apa? Kalau kita pandang dari usul fikih, yang mengharamkan itu kan karena dia merasa jijik. Yang menghalalkan karena dia merasa tidak jijik. Sehingga ilahnya, dalilnya ini, jijik itu bukan berlaku untuk umum, untuk orang tertentu. Tidak usah jauh-jauh lah, kamar mandi saja. Kalau terbiasa resikan, terus nang kamar mandi nyumpung atau di toilet terminal musuh, ya kita nggak bisa pipis, ya nggak bisa keluar kalau BAB. Tapi kalau terbiasanya kemprok ke kamar mandi yang bersih, ya nyaman, gitu. Sehingga karena itu faktor urusannya bukan umum untuk pribadi, maka yang merasa jijik ya silahkan jangan makan, yang tidak jijik ya silahkan. Tetapi pendapat ini prosentasenya 50-50. Ulama, sebagian ulama menghalalkan, sebagian ulama mengharamkan. Maka kalau terjadi perdebatan panjang tidak ketemu titiknya, ini harus dihindari karena namanya syubhat. Ya, Nabi tidak pernah melakukan hal-hal yang syubhat. Kalau di kita ini syubhat, contohnya seperti bekecot, ya syubhat. Ya wes karena sudah tahu dalilnya, ya al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Halal ya wis jelas, haram itu wis jelas. Kalau yang berdiri di antara halal dan haram namanya syubhat, maka jangan dimakan. Contohnya yang lain seperti rokok. Ulama yang gemar merokok yang menghalalkan. Ulama yang tidak gemar merokok yang mengharamkan. Berarti ya 50-50. Kalau di NU mayoritas merokok, Muhammadiyah tidak ada. Makanya Muhammadiyah mengharamkan. Nah, kalau jenengan suka merokok ya ikuti aja dalilnya ulama yang di NU. Kan begitu. Tapi karena ini jatuhnya syubhat, ya sudahlah. Kita nggak akan melakukan hal-hal yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Ya. Monggo mungkin ada pertanyaan. Oke. Untuk obat. Itu sama dengan pertanyaan yang Ramadan kemarin kan membuat obat cacing dari cacing tanah. Nah, Imam Ghazali kan menjelaskan cacing tanah itu di kitabnya Imam Ghazali ini ada khasiatnya, bisa menyembuhkan penyakit yang ada di perut, namanya apa itu? Hepatitis. Nah, kalau orang kena hepatitis disuruh cacingnya itu dikeringkan, nanti ditumbuk dan dimakanlah cacingnya. Nah, kalau itu kepentingannya untuk obat, maka boleh, tapi ya jangan berlebihan karena ada kadarnya. Bekecot kalau diambil lendirnya untuk kepentingan pengobatan ya boleh. Karena apa? Ya tetap kaidahnya mengikuti aturan. Oke, jadi diperbolehkan selama itu mengikuti aturan. Tapi kan hukumnya bekecot itu masih syubhat. Kalau memang betul-betul tidak ditemukan obatnya, ya boleh. Kalau tidak ditemukan obatnya, ya ada sih Gus di puskesmas ngantri ini sih males lah. Itu sudah kasusnya berbeda, beda kasus namanya. Kalau itu namanya dalilnya pembenaran terhadap diri sendiri. Jadi bagaimana kasusnya? Saya jelaskan yang jelas. Kalau contohnya gini, ini ada sesuatu. Saya dikasih contoh orang.
Orang budiken, diobati dokter gak waras-waras. Tapi ada yang mengatakan begini, niki lek pengen waras, beleno tekek. Waduh, ini nggak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Tapi ada bukti-bukti orang yang makan begitu karena sakit budiken terus sembuh. Nah ini namanya bukti itu empirik, tapi tidak ada penelitian ilmiahnya, nggak ada uji klinisnya. Tapi orang-orang yang sakit budiken dulu tuh korengan macam-macam itu kalau makan dagingnya tekek itu sembuh. Nah kalau yang seperti itu boleh karena untuk kepentingan pengobatan. Tapi kalau sudah sembuh nggak boleh makan tekeknya terus. Akhirnya merasa tekeknya enak, lanjut. Oke. Jadi ini yang tujuannya takririyah, ya, sama perbuatan-perbuatan Nabi tadi arahnya ke amal ibadah yang minimal adalah kesunahannya, ya, minimal sunahnya. Konten-konten nggih. Sunah takririyah ternyata Kata. Makanya ternyata ini gudangnya takririyah. Nah, kadang-kadang ini yang jadi masalah karena pengistilahannya beda, jadi beda. Contohnya tahlil saja. Ya Nabi dari dulu mengajarkan membaca tahlil kepada para sahabat. Tahlil bergeser ke Jawa menjadi satu ritual tertentu dinamakan tahlilan. Nah itu ya sudah dipermasalahkan orang yang nggak paham. Ini kan bahasa Jawa, tahlil dari tahlilan. Jum'ah, sholat Jum'ah ya jadi jemuahan. Nggak ada di zaman Nabi jemuahan itu. Saum, zaman Nabi puasa, kan jauh dari poso. Coba Idul Adha, nggak ada raya besar di Mekah, nggak ada. Tapi orang Jawa kan dari raya besar. Karena pada waktu lebaran itu ya mangan daging gede-gede. Nah, darahnya dia besar. Bulan besar, bulannya besar karena juga bulan yang dimuliakan oleh Allah. Nah, karena kemuliaan bulan itu orang Jawa mengambil manfaat dari bulannya, mantu, menanam, ya, peduk pondasi, buka toko, begitu. Jadi banyak sekali sunnah-sunnah yang bersifat takririyah, ya. Makanya kalau kita punya amalan ibadah itu kita lihat ini takririyah apa gawinane wong-wong, ya lho. Iki takririyah apa gawinane wong-wong. Bacaan amalan zikir-zikir tertentu, nah, itu ada yang takririyah, ada yang modifikasi. Kadang-kadang makin kesini yang modifikasi itu dompleng ke yang takririyah. Ya, kaitannya dijak tahlilan sih, ya, dijak sholawatan sih. Ya, yang konten yang lainnya mengikuti. Nah ini kan dompleng. Saya perhatikan sekarang ini hal-hal yang sebenarnya nggak perlu ada, akhirnya dompleng. Biar diakui itu bagian dari agama Islam. Lah, oke, mumpung masih ada 5 menit. Subuhan itu, nah kami ditinggalkan lebih baik apa sih? Oke, perkara subhat itu karena lebih besar mendekati ke haram, makanya kita dianjurkan oleh Nabi untuk meninggalkannya. Makruh saja lebih baik ditinggalkan, apalagi subhat, karena subhat itu tingkatannya di atasnya makruh. Ya. Subhat itu kalau diartikan pengertian orang Jawa, remeng-remeng, abu-abu, gak jelas, ya gak jelas. Subhat
Jadi sesuatu yang tidak jelas hukumnya, masih dalam perdebatan dan sebagainya, makanya tidak boleh. Sebenarnya minuman yang fermentasi itu dan berkarbonasi itu masih subhat. Nah, ternyata juga karena barang itu dianggap subhat, jangka panjangnya merusak ginjal, merusak organ tubuh yang lain, barang-barang subhat. Contohnya ya rokok, cara rokok nanti sebagai ini ya mendekati bahaya. Karena Nabi kan menjelaskan kehalalan binatang, di mana binatang itu ada taringnya dan giginya tajam, itu haram. Nah cuman yang dog yang dimaksud Nabi itu sama nggak dengan yang ada di Jawa itu, Biawak itu bajul apa-apa. Karena nggak ada foto, masalahnya nggak ada foto. Saya meragukan itu yang dimaksud dog Nabi, karena beberapa referensi kitab itu kok nggak sama dengan yang biawak yang ada di kita. Lebih kecil, nah ini baju apa lah. Itu contohnya gini, ketika menyebutkan di satu mazhab bahwa makan yang namanya kepiting itu haram, tapi saya membuka kamus bahasa Arab yang bergambar kepiting sing kaya apa ya sing haram. Yang bergambar itu persis cuyu. Oke, dalam bahasa itu sarton. Iki apa ya? Ini kok gambarnya mirip cuyu, tapi kok terjemahnya kepiting. Nah, ini kan perlu ijtihad baru yang dimaksud dalam itu yang mana gambarnya. Ini karena gambarnya ya hitam putih, saya punya itu kan gambarnya hitam putih. Di kamus Munjid yang bergambar, ya saya melihatnya mirip cuyu kalau orang Jawa. Terus saya punya kamus lagi namanya Al-Marogi bergambar. Kok yo mirip cuyu. Berarti kalau memang yang dimaksud itu yang namanya terjemah, ini jangan-jangan apa salah terjemah? Kan banyak ini yang salah terjemah. Okay. Mungkin orang nggak pernah pergi ke Arab, akhirnya bikin kamus bahasa Arab. Ya, nah ini saya lihat yang kok di gambarnya kok persis cuyu. Nah ulama dulu mengatakan gambar ini adalah cuyu, tapi ulama yang makin kesini kontemporer kok artinya kepiting. Padahal kepiting itu hidupnya di laut. Semua binatang yang di laut termasuk bangkainya kan halal. Makanya saya ini belum menemukan kepastian yang dimaksud dalam kamus bergambar ini sing cuyu apa sing anu, karena generasi saya ini saya tanya ini jadi gambar cuyu apa gambar kepiting. Tapi lah bilang gambar ya masih kile ini kaya cuyu. Terus ini sing ngarang kamus iki wong ndi? Beda bentuknya gitu. Nggih, bentuknya di dalam kamus bahasa Arab yang bergambar hitam putih itu menurut pengamatan saya adalah cuyu. Tapi kalau menurut saya yang namanya sesuatu yang dari laut ya halal, berarti itu juga halal kepiting. Pendapat yang asoh mengatakan karena dia mampu hidup di daratan walaupun tidak lama. Ya mungkin karena sistem pernafasannya berbeda, ya kan? Ya wis melo ae sing masyhur halal. Ya pendapat yang masyhur kan halal karena ini juga memperdebatkan gambarnya yang diterjemahkan kepiting, ternyata kok gambarnya persis cuyu. Jadi kan banyak yang salah terjemah. Ini yang perlu direvisi, makanya yang masyhur itu kan nggak haram ya, jadi halal nama kepiting. Nah, terus ada yang berpendapat rajungan. Ya, rajungan ditempelkan gambarnya ya nggak sama. Contohnya kamus Munjid itu kan penulis kamus kan bukan orang Islam, orang Nasrani di zaman dulu. Ya, makanya Munjid. Ya.
Walaupun pada akhirnya menurut sejarahnya penulis kamus itu si Lois itu juga masuk Islam. Makanya ketika Mbah Wahab itu buka-buka kamus Munjid, anaknya lahir karena perempuan dinamakan Munjidah. Nah, itu dulu waktu saya ngaji di sana ceritanya katanya begitu. Ya, mergo Munjid ledo, Munjid lanang. Ada tanda tak marbutoh menunjukkan perempuan. Jadi karena Mbah Wahab buka-buka kamus Munjid, ya, terus disebutlah itu Munjidah. Okay. Itulah kamus, banyak kamus bergambar sampai yang lain-lain. Ternyata bentuk gambarnya tetap sama, hampir semua gambar merujuk kepada cuyu. Tapi di laut memang ada jenis kepiting yang mematikan. Ya. Mati. Apalagi makan, minum airnya aja kuah, bisa mati. Kecil. Cirinya kalau di laut itu kakinya 5. Ada perbedaan kaki, jumlah kaki dan kecil. Binatangnya kecil. Mati. Orang banyak yang mati pada kepiting kecil. Jenisnya kecil. Kalau di fikih mazhabnya Imam Syafi'i, kepiting itu yang diharamkan, yang punya ciri-ciri bila direbus itu berubah warna jadi hitam dan kehitam-hitaman dan kebiru-biruan karena itu mengandung racun, ya, termasuk yang kecil. Nah, kalau yang mazhab Syafi'i kan dijelaskan rinciannya, ciri-cirinya ini. Ya. Diharamkannya karena mengandung racun, bukan karena barang dari laut. Kalau dari laut kan dihalalkan karena dia mengandung racun. Ya, kalau nggak ada pertanyaan sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada malam hari ini membawa manfaat barokah di dunia wa dunya akhirah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad salatan yatma'innu biha qalbana wa taqwa biha ulumana wa taqdi biha hawaijana wa tarfa'u biha darajatana wa tahdi biha qaumana wa tuqrisu biha qalbana wa tulhimuna biha uluman laduni wa tukrimuna biha bisa'adati wal karamah ma dhuriyatina wa tuksiru biha amwalana wa sahabana wa wa tarzuqna Allahumma tamama ni'matika wa tamama rahmatik wa tamama ridwanik wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala rasulillah adada ma khalaqta wa razaqta wa amatta wa ahyata ila yawmi tuhsyaru fihi al-khalaiqu ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.